Hello, selamat datang kembali di studio bocor kami. Masih sama ya guys, seperti sebelumnya, tempatmu mendapatkan bocoran film. Kali ini film India lagi nih, judulnya adalah Total Damal. Ini adalah film action yang full komedi. Film ini menceritakan banyak tokoh ya guys. Beberapa pemerannya itu ada Ajay Devgan dan juga Anil Kapoor. Ceritanya tentang beberapa kelompok yang sama-sama mencari uang, mencari harta. Mereka itu nggak saling kenal, tapi mau nggak mau kejebak karena pencarian harta ini. Ya udah mereka jadi saling kenal. Ada sepasang teman yang namanya itu adalah Gudu dan juga Johnny. Dia itu susah payah banget dapetin duit yang banyak ya, ngerampas duit tersebut. Malah dihianati sama supirnya namanya Pinto. 2 tas besar berisi uang rampasan ya, malah dibawa lari sama Pinto. Oh iya, ternyata guys, uang yang dirampas sama Gudu itu ternyata dirampas dari komisaris kepolisian. Malah berurusan langsung sama polisi doi ya. Oke, lanjut ya, cerita lainnya. Ada sepasang suami istri yang sibuk berkelahi dan ingin bercerai. Namanya adalah Avinash dan Bidu. Ada lagi 2 orang cowok, namanya Lalan dan juga Jingur. Mereka ini petugas pemadam kebakaran yang emang ngaco mereka nih ya. Mau nyelamatin orang, tapi orang tersebut harus bergaining dulu ke mereka untuk ngasih duit ke mereka, tawar menawar. Siapa yang paling banyak, dialah yang akan diselamatkan. Dan akhirnya ketahuan deh sama pemimpin mereka dan dipecat. Rasain ya. Satu lagi nih, Aditya dan Manaf. Kakak beradik yang bener-bener gak bisa dipercaya. Disuruh kerja untuk bersih-bersih sebuah galeri, malah dibersihin beneran, alias dipecahin semua barang-barang antik di galeri tersebut sampai bersih. Tuhan. Singkat ceritanya nih ya, dalam rangka Gudu dan juga Johnny mencari dan mengejar Pinto, ya kan, mereka saling bertemulah sama kelompok yang lainnya tadi. Akhirnya sama kelompok-kelompok yang pasangan-pasangan tadi itu, Gudu ngajak kerjasama untuk bisa mendapatkan tas yang berisi uang hasil rampasan yang isinya tuh ratusan juta lah pokoknya. Tapi mereka malah gak mau, namanya juga pengen semua ya. Intinya hal tersebut membuat Gudu jadi bete dong pastinya. Masing-masing mereka itu malah sibuk mengejar uang rampasan tersebut berdasarkan informasi dari Pinto. Katanya ada di sebuah kebun binatang. Sepasang teman, sepasang mantan suami istri, dan sepasang yang lainnya lah pokoknya kakak adik ini semuanya ya, punya cerita masing-masing dalam mencari dan mendapatkan uang tersebut. Kocak banget lah pokoknya guys ya. Salah satunya sepasang teman pemadam kebakaran ini bela-belain mereka tuh naik helikopter, dipandu sama pilot ya kan. Pas ditanya, ternyata yang nyupirin helikopter itu bukan pilot, tapi dia tuh kan ngaku namanya pilot ya kan. Iya saya pilot, tapi ternyata itu nama keluarganya, itu namanya dia gitu loh guys. Jadi sebenarnya ya itu nama aslinya, tapi pekerjaan si pilot ini sebenarnya adalah tukang cuci pesawat. Apa sih? Belum lagi si Gudu dan juga Johnny, mobilnya mogok ya kan. Terus dia ngerampas mobil orang lain. Dan di dalam mobil itu ada pistol. Pas nyobain nembak pistol tersebut, malah ketembaklah keluar mobil. Dan pelurunya mengenai tepat di topi komisaris yang duitnya mereka rampas. Bisa aja kan ya, bisa aja pas ke komisaris. Emang kebetulan komisaris polisi tersebut lagi nyari Gudu dan juga Johnny. Kita beralih ke Adi dan juga Manaf, kakak beradik yang nyolong mobil majikannya di galeri tadi tuh loh. Nah, saking canggihnya nih mobil, apa-apa mesti pakai remote. Mereka sampai nggak bisa mengendalikan dan mobilnya meledak deh ya, meledak-meledak sendiri. Beruntung mereka tuh udah keluar dari mobil, udah nggak ada mobil gitu. Tapi mobil ini sensornya tuh masih nyala gitu dan masih jalan. Malah mengejar Adi dan Manaf balik, si mobil ngejar mereka berdua. Ini gimana sih? Agak-agak deh filmnya. Namun apa kabar sepasang suami istri yang kayaknya mereka udah berpisah ya kan, Bidu dan juga Avinash. Mereka masih tetap dong pastinya ngejar uang ratusan juta sampai nyasar ke jembatan kecil, jembatan kayu yang emang udah rapuh di tengah jurang, dan mereka terpaksa melewati jembatan tersebut sambil teriak-teriak ketakutan. Mereka semua nih pokoknya geger masing-masing ya, melewati rintangan demi rintangan supaya bisa mengambil uang ratusan juta yang kabarnya ada di Ompar Zoo.
Astaga, ini duit kok sempet-sempet ya dibawa sama Pinto sampai ke kebun binatang gitu. Singkat cerita, setelah melewati banyak hal, masing-masing kelompok ini udah sampai deh. Udah sampai aja pokoknya di kebun binatang tersebut gitu kan. Dan lagi-lagi mereka ketemu ya kan. Gudu lalu ngajak mereka semua kerjasama dan harus bagi rata uangnya. Tiba-tiba di saat yang sama pas mereka lagi berunding, muncullah penjaga kebun binatang. Mbak cantik namanya Prachi. Dan ada juga Bapak Cinapi suami yang tiba-tiba juga berkunjung malam-malam ke kebun binatang. Ini apa ya? Ceritanya bapak ini mau mengambil alih kebun binatangnya. Katanya ayahnya Prachi itu menjual seharga 50 jutaan gitu deh ke Cinapi suami. Padahal sebenarnya ayahnya Prachi ini bukan menjual tapi hanya menggadaikan 50 juta. Pak Cinapi ini dengan bangga bilang kalau dia memang sudah menipu ayahnya Prachi. Dan dia juga bilang, 3 hal yang membuatnya sukses adalah curang, curang, dan curang. Ya ampun, terserah deh Pak. Dan akhirnya masalah baru muncul lagi ya kan guys. Pak Cinapi ini mau membunuh semua hewan dan mengambil alih kebun binatang tersebut. Para perampas uang yang mendengar problematika tersebut bingung dong pastinya ya kan. Dia tuh pokoknya denger lah mereka semua nih. Sementara Prachi dikunciin di dalam ruangan CCTV. Dan Pak Cinapi dan anak buahnya mulai sibuk ngasih racun deh ke binatang-binatang, ke makanan-makanan mereka tersebut ya kan. Gudu dan yang lainnya yang tadinya mereka tuh mau mencari harta karun, malah gak tega sama binatang-binatang itu. Tanpa mereka sadari mereka tuh malah berusaha menyelamatkan para binatang tersebut. Ada yang rela dikejar-kejar sama harimau gitu kan, supaya harimaunya itu gak makan daging yang sudah diracun gitu. Belum lagi ada yang mau aja masukin tangan ke mulut gajah supaya bisa mengeluarkan racunnya. Masing-masing dari mereka pokoknya malah menyelamatkan para binatang ini deh ya. Dan gak jadi keracunan deh akhirnya. Prachi di dalam ruang CCTV terkesima ngeliat tingkah laku orang-orang ini. Mereka ini siapa sih kok mau nolongin binatang-binatang ini gitu kan. Mau menyelamatkan para binatang di kebun binatang, siapa ya mereka gitu. Pas Prachi akhirnya bisa keluar dari ruangan yang terkunci, dia tanya dong ke teman-temannya, maksudnya ke Gudu dan teman-temannya gitu kan. Dia tanya kalian tuh siapa sih gitu. Gudu ceritalah kalau dia tuh lagi cari petunjuk dari pintu. Temennya yang mengkhianati mereka dan menyembunyikan uang di kebun binatang ini. Katanya pas di bawah tulisan oke. Tapi tanpa mereka sadari ternyata akhirnya mereka sudah ada di bawah tulisan oke. Ketemu deh uang ratusan juta itu. Bahkan gak tahu dari mana ya komisaris polisi juga tiba-tiba muncul. Pokoknya mungkin ngerasa ya kali uangnya dicolong gitu kan ke bau-bau gitu kali ya. Tiba-tiba muncul aja di antara mereka. Karena Gudu dan teman-temannya tahu bahwa uang ini ternyata uang ilegal loh guys. Nah Gudu dan kawan-kawan berani deh tawar-menawar sama Pak Polisi gitu. Udah deh Pak, mendingan bagi rata aja deh uangnya. Kalau enggak ntar kita viralkan loh ya. Kalau Bapak ternyata punya uang ilegal katanya gitu. Belum si polisi ini jawab ya, Pak Cinapi malah muncul juga, malah mau membunuh semua orang di situ dan dialah yang ingin mengambil uang itu sendirian. Pak Cinapi nih ya suka banget sih asal main bunuh. Tapi, jangan sedih, monyet kesayangan Prachi tiba-tiba langsung loncat ke bahu Pak Cinapi dan menodongkan pistol. Astaga nih monyet pinter banget ya. Karena dialah akhirnya semua selamat. Dan Gudu ngajakin teman-temannya untuk bisa berbagi uang itu dibagi rata lah pokoknya. Juga akhirnya dibagi ke kebun binatang. Ya seenggaknya kata mereka ini sadar dengan menyelamatkan binatang-binatang mereka merasa menjadi manusia kembali. Dan itulah dia film India berjudul Total Damal. Thank you ya guys yang udah dengerin sampai habis. Filmnya ringan banget, jadi bisa buat nemenin kamu yang pengen nyantai, pengen relax gitu. Yang penting tungguin film selanjutnya di Studio Bocor ini. Oke, di Box Cinema. Stay healthy. Dah.